Saya menuju ke Pak Asep, ia adalah orang yang kemudian atau keluarga yang kemudian kehilangan akses jalan karena ada pagar di depan rumahnya. Saya ingin ke Pak Asep. Pak Asep, informasinya Ya, akan baik. dibangun pagar kembali sehingga Anda tidak bisa beraktivitas. Anda juga mendengar hal yang sama, betul? Ya, iya, iya, iya benar. Oke. Saya mendengarkan dari pihak mereka mau manggar lagi. Eh, apa yang kemudian Anda sampaikan ke pihak pemerintah kota mungkin, atau mungkin ke Polres atau ke Polsek, apa yang kemudian disampaikan, apakah kemudian Anda menyerahkan sepenuhnya ini, ya Anda nggak bisa melakukan apa-apa lagi, Anda harus pasrah karena nggak bisa melakukan apa-apa kecuali pemerintah kota, kemudian aparat keamanan yang kemudian juga melihat hal ini secara objektif. Ya, ya kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Pak. Udah pasrah. Kami serahin semua ke Pemkot Kota Ya. Tangerang dan semua ke aparat hukum kepolisian. Ya. Sejauh ini Anda sudah melakukan apa, Pak? Sehingga kemudian ini kan dari 2015 ya, kemudian total 2019 tidak bisa ada akses. Apa yang Anda lakukan sih sejauh ini? 2019. 2019. Iya. Anda melaporkan kemana pertama kali misalnya? Ya, sejauh ini ya kami mediasi dengan waktu perbincangan dari orang tua saya sudah mediasi dengan kelurahan, kecamatan, dan sampai ke Pemkot, tapi belum ada jawaban. Jadi 2 tahun Nah, ini setelah 2021. Tapi ini apresiasi ya terjadi terhadap pemerintah Kota viral Tangerang lah, beserta baru aparat keamanan. Iya. iya, iya. Ada sekarang semua Anda sudah punya akses lagi untuk jalan? Iya, iya punya, Pak. Alhamdulillah, Pak, udah bisa akses jalan. Iya. Yang paling sulit yang pernah Anda alami pada saat tembok masih berdiri, Anda pernah punya pengalaman apa, Pak Asep? Saya pernah, Pak. Saya kira itu kepala saya nyangkut ke kawat duri. Itu pengalaman saya. Dan yang bisa itu ibu-ibu kadang buat naik yang kasihan. Pakai bangku plastik, kami seadanya lah, darurat. Pak, oke, sebentar, nanti saya akan menuju ke Anda. Saya dengar Pak Kapolsek betul bahwa keluarga dari Pak Asep ini tidak diberi akses, tapi ada keluarga lain yang juga diberi akses. Betul demikian Pak Kapolsek? Benar, jadi di lokasi yang terisolasi itu ada 2 keluarga. Jadi keluarga Bu Hadianti yang terdiri dari 8 orang yang menempati bekas kolam renang itu. Kemudian ada keluarga dari Bapak Haji Erlan. Ini bertetanggaan, bersebelahan. Di situ kan ada jalan yang ditutup oleh pintu gerbang dari besi. Kemudian dari keluarganya Haji Erlan ini diberikan kunci gembok oleh keluarga Haji Ruli. Oke. Ya. Sudah ada background-nya kenapa kemudian ada pembedaan seperti itu Pak Kapolsek? Mungkin ada permasalahan tadi karena di 2015 ada sebenarnya bapak daripada Haji Ruli itu kan mengagungkan tanah yang ada di situ ke bank, kemudian di 2015 karena tidak bisa melunasi, akhirnya dilelang. Di 2015 lah keluarga dari Haji Munir dengan ahli warisnya Ibu Hadianti memenangkan terhadap 4 sertifikat tadi. Mungkin dari sampai saat ini masih mengklaim bahwa ada beberapa lahan atau tanah itu masih milik daripada ahli Pak Haji Ruli ataupun dari orang tuanya. Oh, awalnya sengketa di bank, lalu kemudian dibeli oleh keluarganya Pak Asep ini, lalu kemudian terjadilah seperti ini. Ini yang kemudian terjadi. Pak Kapolsek, terakhir saya ingin menyampaikan ada rencana betul bahwa tembok akan didirikan kembali oleh pihak yang kemudian merasa memiliki tanah tersebut, Haji Ruli. Betul demikian, Pak?
Kalau dari kami, apabila memang ada rencana seperti itu, kami hanya memberikan, di awal ini kami memberikan himbauan kepada semua warga masyarakat, khususnya untuk keluarga Bapak Haji Ruli, mengingat apa yang sudah terjadi, ya sebaiknya langkah-langkah yang akan ditempuh itu harus sesuai dengan prosedur hukum. Apabila memang dari keluarga Haji Ruli ini keberatan, silakan menempuh melalui upaya hukum, mungkin bisa melakukan gugatan, mendaftarkan ke pengadilan. Kita hormati hukum, jadi tidak serta-merta langsung mengklaim bahwa ini adalah tanah milik pribadi. Sehingga ini akan merugikan bagi masyarakat lain, mengganggu akses warga yang ada di sana untuk melakukan aktivitas. Kalau seandainya memang nekat dibangun kembali, apakah ada proses dari kepolisian yang mencoba untuk menghalangi atau seperti apa? Tentunya kami dari Muspika maupun dari tingkat kecamatan, tingkat di daerah, di kota, tentunya akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur yang berlaku, Mas Aiman. Kita akan lakukan upaya-upaya yang sesuai dengan prosedur, bagaimana kita tetap mempunyai tujuan bahwa bagaimana situasi di lokasi atau di wilayah Tajur, khususnya di Kapling Brebes itu tetap kondusif. Jadi sampai sekarang juga saya mendengar masih ada aparat polisian yang berjaga di sana, Pak ya? Ya, kita masih memantau untuk situasi di lokasi. Kita berkoordinasi dengan Danramil, Koramil Ciledug, kemudian dari Polsek juga untuk melakukan pengamanan di sana dibantu dengan Kelurahan Tajur. Oke. Baik. Saya terakhir ke Pak Asep. Pak Asep tadi bisa ceritakan apa yang kemudian terjadi. Betul bahwa ada sempat terkena kepala lalu kemudian terluka, begitu? Ya benar Pak. Jadi memang seringkali terluka ya. Saya ingin tanya terkait dengan ada pembedaan, betul bahwa Anda dan keluarga tidak mendapatkan akses, tapi ada keluarga lain yang mendapatkan akses. Boleh tahu versi Anda, kenapa terjadi demikian? Ya benar. Ya karena perbedaan kali, antara perbedaan kita sama dia. Kalau dia kasih kunci akses, kita tidak dikasih kunci akses. Iya, kenapa itu? Ya mungkin orang percayanya mungkin untuk membuka itu karena gimana pun tetangga itu yang bisa dikasih akses kuncinya. Iya, saya bertanya, artinya sebelumnya nggak pernah ada kejadian apa, mungkin ada gesekan di tahun 2015, mungkin 2019 sehingga Anda dan keluarga tidak berakses? Nggak ada sama sekali. Permasalahan. Oke, tiba-tiba ditutup dan Anda dan keluarga tidak berakses gitu ya? Ya benar. Oke, baik. Tentu ini masih berlangsung dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tadi, ketika kemudian ada keberatan maka bisa diajukan gugatan ke pengadilan, tidak kemudian mengambil tindakan sendiri yang kemudian bisa merugikan sejumlah kelompok masyarakat. Terima kasih Komisaris Polisi Wisnuwardana, Kapolsek Ciledug, dan juga Asep Waini Munir adalah pemilik tanah yang kemudian sempat aksesnya tertutup karena dinding 2 meter berkawat duri. Terima kasih telah memberikan informasi dan semoga menjadi pelajaran dan warga Indonesia tetap rukun yang kemudian bisa menyelesaikan segala sesuatu yang kemudian bersengketa dengan musyawarah mufakat. Terima kasih Pak Kapolsek, terima kasih juga Pak Asep. Sehat selalu, selamat malam.